Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Alfiani Pangestu. Saya mahasiswi Universitas Profesor Dr. Mustopo Beragama angkatan 2018 semester 5. Jadi pada video kali ini saya akan membahas mengenai wacana KBM secara tatap muka tahun 2021. Jadi saya akan menjawab pertanyaan Bu Dita Faisal dalam mata kuliah Public Speaking, dan saya akan melakukan metode pidato manuskrip. Yaitu apa tuh metode manuskrip? Metode manuskrip itu yaitu membaca naskah secara lengkap. Nah, jadi saya akan menjawab pertanyaannya. Jadi kita mulai aja dari pertanyaan yang pertama, yaitu pertanyaannya, kapan wawancara KBM 2021 mulai dibahas pemerintah? Nah, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bapak Nadiem Anwar Makarim, yang biasa kita kenal dengan Pak Nadiem, telah mengumumkan diperbolehkannya kegiatan belajar tatap muka untuk kembali digelar. Hal ini disampaikan Bapak Nadiem dalam konferensi pers secara daring Jumat 20 November 2020. Pak Nadiem menyebutkan kebijakan ini berdasarkan keputusan bersama 4 menteri, yakni Menteri Kesehatan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, dan Menteri Dalam Negeri. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 2, yaitu apa alasan Kemendikbud mengeluarkan wacana tersebut di tengah pandemi yang masih mengancam keselamatan. Nah, jadi alasannya yaitu Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Bapak Nadiem menegaskan keputusan pemerintah pusat memberikan izin pembelajaran tatap muka berdasarkan permintaan daerah. Kebijakan ini diambil berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan bersama kementerian dan lembaga terkait serta masukan dari kepala daerah serta berbagai pemangku kepentingan di bidang pendidikan. Dari hasil evaluasi diketahui bahwa pembelajaran jarak jauh sudah terlaksanakan dengan baik, tapi terlalu lama tidak melakukan pembelajaran tatap muka akan berdampak negatif bagi anak didik. Kendala tumbuh kembang anak serta tekanan psikososial dan kekerasan terhadap anak yang tidak terdeteksi juga turut menjadi pertimbangan. Adapun dampak negatif yang dikhawatirkan akan terjadi jika terlalu lama tidak melakukan pembelajaran tatap muka. Nah, antara lain nih seperti ancaman putus sekolah, yang kedua kendala tumbuh kembang, yang ketiga tekanan psikososial dan KDRT. Nah, jadi itu dia dampak negatif yang dikhawatirkan akan terjadi jika terlalu lama tidak melakukan pembelajaran tatap muka. Nah, dari dampak itu, kebijakan pembelajaran tatap muka akhirnya dikabulkan dengan syarat tetap mengutamakan protokol kesehatan. Bapak Nadiem mengatakan penentuan kebijakan harus berfokus pada daerah agar sesuai dengan konteks dan kebutuhan. Nah, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 3, yaitu bagaimana respon kepala daerah. Pastinya dengan adanya kebijakan KBM akan dilaksanakan pada tahun 2021, ini menimbulkan pro dan kontra dari masing-masing kepala daerah, seperti Gubernur Yogyakarta yaitu Sri Sultan Hamengkubuwono tegas menyatakan daerahnya tidak akan terburu-buru karena dia menyatakan bahwa melihat dari resikonya dulu seperti apa. Dan selanjutnya ada juga dari Wakil Wali Kota Serang, Pak Subadri Usuluddin, merespon kebijakan Menteri Pendidikan Bapak Nadiem Makarim terkait dengan sistem pembelajaran tatap muka ini, bahwa beliau mengatakan kalau Kemendikbud sudah merencanakan sekolah tatap muka sudah diizinkan, ya itu patut kita sambut bersama, syukuri bersama, karena selama ini Pak Wali dan saya semua kepala dinas sudah diserbu masyarakat. Dari 100% masyarakat
wali kelas, wali siswa, kita 85% yang menghendaki sekolah tatap muka, ucap Pak Suhadri. Dan selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 4, yaitu berikan contoh wilayah mana yang sudah dan dalam proses menjalankan dan mana daerah yang masih menolak. Jadi, wilayah yang sudah menjalankan kegiatan belajar mengajar tatap muka yaitu Tangerang dan Bogor. Wilayah yang belum membuka tatap muka, pembelajaran tatap muka ini yaitu Jogja, Jakarta, dan Surabaya. Nah, itu dia wilayah-wilayah yang sudah membuka pembelajaran tatap muka dan yang belum membuka pembelajaran tatap muka. Lanjut dengan pertanyaan nomor 5. Bagaimana respon masyarakat umum? Nah, respon masyarakat umum terkait dengan adanya rencana KBM secara tatap muka tahun ajaran 2021 ini tentu menimbulkan pro dan kontra di kalangan masyarakat. Seperti Perhimpunan untuk Pendidikan dan Guru P2G mendesak pemerintah pusat dan daerah untuk menunda pembelajaran tatap muka di sekolah. Hal ini dikarenakan tren kasus COVID-19 di tanah air kembali meningkat nih. Koordinator Perhimpunan Pendidikan dan Guru, yaitu Ibu Septiwan Salim, meminta pemerintah kembali mengkaji terkait keputusan bersama perizinan penyelenggaraan sekolah tatap muka pada awal tahun 2021. Ia menyarankan agar sekolah dibuka setelah vaksin COVID-19 ditemukan dan diproduksi secara massal untuk melindungi warga pendidikan dari penularan virus COVID-19. Nah, itu dia dari salah satu perhimpunan pendidikan dan guru P2G. Selanjutnya dari masyarakat, baik itu orang tua, banyak juga yang memberikan respon pro dan kontra. Mereka bilang bahwa kebijakan ini harus dipertimbangkan lagi karena melihat dari pertumbuhan COVID-19 ini yang masih terus meningkat dan vaksin belum jelas, maka orang tua sangat khawatir. Oke, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 6, yaitu bagaimana respon Anda seorang mahasiswa yang merasakan akan menghadapi KBM tatap muka. Oke, menurut saya, respon saya sangat senang, saya sangat bahagia sekali karena menurut saya dengan adanya tatap muka ini pembelajaran bisa lebih efektif lagi, lebih fokus lagi. Karena kalau misalnya kita belajar daring itu banyak banget kendala, entah itu dari jaringan internet atau juga apapun kendala yang kita tidak tahu itu suka tiba-tiba ada gitu. Nah, itu juga tidak efektif juga menurut saya. Tingkat kemalasan mahasiswa atau pelajar itu semakin bertambah karena baik itu guru ataupun dosen tidak bisa melihat secara langsung mahasiswanya itu benar-benar fokus atau tidak, memperhatikan pembelajaran atau tidak. Mereka tidak tahu, makanya menurut saya dengan adanya wacana dari Pak Nadiem itu benar-benar saya antusias sekali. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 7. Jika Anda menduduki posisi sebagai Kemendikbud, kebijakan apa yang akan Anda ambil? Kebijakan yang saya akan ambil adalah saya akan melihat situasi terlebih dahulu mengenai perkembangan peningkatan COVID-19 dengan bekerja sama dengan Kementerian Kesehatan. Apakah keadaan sudah kembali normal atau tidak? Dan selanjutnya juga saya akan sering mengadakan pertemuan secara daring dengan kepala daerah mengenai adanya kebijakan wacana tatap muka ini di tahun 2021. Saya akan minta pendapat maupun opini dari kepala daerah yang ada di seluruh Indonesia bagaimana baiknya gitu. Nah, selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan nomor 8. Apa saran dan masukan Anda agar sistem KBM tetap berjalan? Nah, menurut saya sebagai mahasiswa yang saya ingin menyampaikan pendapat saya nih,
bahwa sistem KBM ini menurut saya kurang efektif ya kan, apalagi di saat lagi kita belajar online nih. Kita kan nggak ada yang tahu nih saat kita lagi belajar online apakah jaringan kita terputus, dan kadang juga mahasiswa atau pelajar tuh suka males tuh. Maka dari itu perlu banget perhatian khusus dari dosen atau guru untuk memeriksa setiap mahasiswa maupun pelajar lebih ketat lagi. Jadi misalnya nih saat kita lagi mulai kelas Zoom atau Microsoft Teams, semua pelajar baik itu pelajar atau mahasiswa maksud saya, semuanya on cam. Jadi si dosen atau guru bisa melihat dengan baik apakah siswa tersebut fokus dengan pembelajaran yang diajarkan oleh guru gitu. Nah, selanjutnya menurut saya jangan terlalu banyak memberikan materi, melainkan selingan dengan video, dengan kuis, tanya jawab, agar mahasiswa atau pelajar tidak bosan mendengar terus-terusan materi yang diberikan oleh guru tersebut. Nah, dan terakhir nih, menurut pendapat saya jangan terlalu banyak tugas yang benar-benar menyulitkan mahasiswa ataupun pelajar. Seperti tugas, misalnya nih tugasnya benar-benar deadline gitu, buru-buru gitu ngerjainnya. Padahal dari yang saya baca nih, menurut psikologi bahwa anak-anak kalau di bawah tekanan, apalagi sekarang lagi daring seperti ini, maka akan merasakan dampak buruk bagi dirinya sendiri. Dia akan mudah gampang stres. Nah, oleh sebab itu baik itu guru ataupun dosen harus melihat situasi, baik itu kondisi dari anak-anak tersebut, baiknya seperti apa gitu. Menurut saya sudah cukup sih, seperti itu aja masukan dan saran saya dengan sistem KBM ini. Insya Allah semoga kedepannya semakin baik saja dan cepat-cepat normal deh ya, kembali Indonesiaku. Semoga COVID-19 ini cepat berlalu, semoga kita cepat bertemu lagi. Nah, itu dia jawaban dari pertanyaan Budita Faisal mengenai rencana KBM tatap muka tahun 2021. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah menonton video aku kali ini. Semoga suka. Jangan lupa like kalau yang suka dan jangan bosan-bosan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa ke video selanjutnya. Dadah.